Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatur Rahmah. Saya mahasiswi PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi kelas 8 di MTS Hidayatul Ummah Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Abdurrahman Ronaldi, Ahmad Din Kafa Fabasya, Agustina Francisca Indah Damayanti, Ahmad Randy Ardiansyah, Muhammad Ramadhani, Yulia Rahayu Pratiwi. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Nah, Nana masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa materi yang kita bahas minggu lalu? Tentang jenis-jenis teks eksposisi. Ada apa saja? Teks eksposisi proses, teks eksposisi laporan, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi yang berisi tentang menjelaskan sesuatu pengertian atau objek termasuk dalam jenis teks eksposisi apa? Teks eksposisi definisi. Baik, teks eksposisi definisi. Nah, anak-anak, apakah teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan? Apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi itu? Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Penting sekali kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi agar kita dapat memahami dan menyusun teks eksposisi dengan baik. Oleh karenanya itu, kalian harus selalu semangat dalam pembelajaran ini. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini
peserta didik memahami dan menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Indikator capaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi setelah membaca materi melalui tayangan PPT dengan cermat. Peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi setelah membaca materi melalui tayangan PPT dengan tepat. Anak-anak, model pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini atau model pembelajaran yang kita pakai hari ini yaitu problem based learning atau PBL, sedangkan metode pembelajarannya diskusi, penugasan, dan presentasi. Teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Anak-anak diperhatikan ya. Ini adalah struktur teks eksposisi. Ada berapa strukturnya, anak-anak? Apa saja disebutkan? Baik. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dicermati ya. Kalian lihat. Kalian baca kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemudian ini masih juga kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Kalian cermati terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh analisis struktur teks eksposisi. Analisis struktur teks eksposisi. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan penempatan struktur dalam contoh paragraf teks eksposisi. Jadi langsung aja kita masuk ke materi pembelajarannya. 1. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang singkat, jelas, dan padat. 2. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Tesis, 2. Argumentasi, 3. Penegasan ulang. 3. Contoh teks eksposisi serta strukturnya. Judul, peran penting orang tua terhadap remaja. Orang tua tentu merasa bahagia ketika melihat pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anaknya. Namun, ketika anak-anak mulai menginjak usia remaja, mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua. Inilah salah satu hal yang mengkhawatirkan dan cukup berbahaya bagi remaja. Maka dari itu, peran orang tua tetap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak meski mereka sudah
sudah beranjak dewasa. Paragraf tersebut berupa tesis. Mengapa disebut tesis? Karena paragraf tersebut merupakan pernyataan pendapat. Kita sambung ke paragraf berikutnya. Diawali dengan karakter seorang remaja yang ingin tahu dan ingin mencoba banyak hal baru, tak jarang mereka tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang tidak benar. Selain itu, remaja merupakan masa ketika anak-anak mulai belajar tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, peran orang tua dibutuhkan agar anak-anak tidak jatuh ke lubang yang salah dan dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan salah satu peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak remajanya, misalnya dengan membantu mengarahkan, menyayangi, menasehati, dan lain sebagainya. Paragraf tersebut merupakan argumentasi. Mari kita sambung ke paragraf berikutnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Meskipun mereka sudah beranjak remaja, mereka tetap harus dikontrol dan dibina oleh orang yang lebih tua. Paragraf tersebut merupakan penegasan ulang. Jadi, dalam teks eksposisi, kita harus memperhatikan struktur-struktur yang ada di dalamnya. Nah, anak-anak, mari berdiskusi kelompok. Sekarang kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok boleh terdiri dari 5 atau 6 anak. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan temannya untuk menganalisis teks eksposisi. Analisislah strukturnya dan kaidah kebahasaannya ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Bu, kata-kata teknis seperti apa? Iya, jadi kata teknis itu kata yang menunjukkan istilah atau berkenaan dengan topik yang dibahas pada teks tersebut. Ya. Coba kalian baca lagi tuh. Ya. Satu ada kata teknis apa? Kata satu itu. Ya. Iya, Bu. Siswa masuk nggak dalam kata istilah teknis? Ya, masuk ya. Masuk. Siswa. Terus cari lagi selain itu, selain siswa apa saja yang merujuk kepada kata teknis? Iya. Cari. Ya, Bu. Lingkungan. Ya, apa lingkungan termasuk kata teknis atau istilah nak? Iya. G. Ya, termasuk ya. G. Anak-anak, waktu diskusi telah habis.
Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, saya beri kesempatan kepada kalian kelompok mana yang maju terlebih dahulu. Kelompok 1? Oke, silahkan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di sini saya Khairunisa Gideona Putri sebagai moderator. Teman saya bernama Salwa Fikriatus Sabrina sebagai pembawa materi dan Agustina, Angelina, Gilang Agil, dan Kadafi sebagai anggota. Kepada Salwa, saya persilahkan. Struktur teks eksposisi. Tesis terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Argumentasi terdapat pada paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Penegasan ulang terdapat pada paragraf 7. Aspek kebahasaan. Kata teknis atau istilah. Hasil pengamatan lingkungan, sekolah, pendidikan, siswa, dan generasi. Konjungsi kausalitas. 1. Lingkungan yang bersih akan memungkinkan pola hidup sehat apalagi jika kita berbicara lingkungan sekolah. 2. Namun mereka hanya kebagian 1 kali dalam seminggu sehingga tidak memberatkan mereka. 3. Kata kerja mental. 1. Langkah ini dapat menumbuhkan jiwa bersih dalam diri mereka. 2. Seperti apakah cara yang tepat untuk melatih kebersihan siswa? 3. Apalagi jika kita berbicara lingkungan sekolah. 4. Cara ini juga mengajak partisipasi tidak hanya siswa. 4. Kata perunjukan. 1. Seorang siswa diharuskan datang lebih awal namun mereka hanya kebagian 1 kali dalam seminggu. 2. Cara ini mau tidak mau mengurangi konsumsi sampah plastik. 5. Kata persuasif. Kebersihan tidak hanya didapat dari petugas kebersihan sekolah, tetapi perlu mengajak partisipasi murid-murid. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Metode lain adalah dengan mengajak penjual makanan di sekolah tidak menyediakan plastik sebagai wadah makanan. Cara ini mau tidak mau mengurangi konsumsi sampah plastik. Cara ini juga mengajak partisipasi tidak hanya siswa, namun juga mengajak orang-orang di sekitar sekolah menjaga kebersihan. Aspek kebahasaannya adalah paragraf tersebut terdapat pada struktur argumentasi. Baiklah teman-teman, ada yang perlu ditanyakan lagi? Sebutkan kata kerja mental dalam teks tersebut. Baik, akan saya jawab. Kata menumbuhkan dari langkah ini dapat jiwa bersih dalam diri mereka. Dan kata melatih, seperti apakah cara yang tepat untuk kebersihan siswa. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang bertanya lagi, sesi tanya jawab saya tutup. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya, kelompok berikutnya. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Naisira Alicia Alifa sebagai moderator dan teman saya Rista Dwi Anggraini sebagai penyaji materi. Dan ada anggota saya
Muhammad Ibrahim Al-Farizi, Naufal Firas Fadil, Karisya Putri, Qoyimah Liundiro. Setelah ini saya serahkan kepada teman saya, Ustadz Dwi, sebagai penyaji materi. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kami. Struktur teks eksposisi 1. Tesis terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. 2. Argumentasi terdapat pada paragraf 3, 4, 5, dan 6. Penegasan ulang paragraf 7. Aspek kebahasaan 1. Kata teknis atau istilah terdapat pada lingkungan, sekolah, pendidikan, dan siswa. Konjungsi kausalitas 1. Lingkungan yang bersih memungkinkan pola hidup sehat jika kita berbicara lingkungan sekolah. 2. Namun mereka hanya kebagian IKL dalam seminggu, 1 kali dalam seminggu sehingga tidak memberatkan mereka. Kata kerja mental 1. Langkah ini dapat menumbuhkan jiwa bersih dalam diri mereka. 2. Seperti apakah cara yang tepat untuk melatih kebersihan untuk siswa? 3. Apalagi jika kita berbicara lingkungan sekolah. 4. Cara ini juga mengajak positifan tidak hanya siswa. Kata perujukan 1. Seseorang siswa diharapkan datang lebih awal, namun mereka hanya kebahagiaan 1 kali dalam seminggu. 2. Cara ini mau tidak mau mengurangi konsumsi sampah plastik. Kata persuasif, kebersihan tidak hanya didapatkan dari petugas kebersihan sekolah, tetapi perlu mengajak partisipasi murid-murid. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, ada yang mau bertanya? Baiklah, presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang dalam menyebutkan kata teknis kurang. Ya, kata teknis dalam teks eksposisi tadi judulnya apa? Bukan, teksnya judulnya apa? Nah, tadi ada kelompok 5 tadi ya yang maju dalam menyebutkan kata teknisnya. Kelompok 5 sama kelompok 6 tadi dalam menyebutkan kata teknis dalam teks eksposisi yang berjudul meningkatkan kebersihan sekolah. Ada yang kurang. Coba, ada berapa kata teknis dalam bacaan tersebut? Dalam teks tersebut. Ada apa saja, Nak? Iya, lingkungan, siswa, sekolah, generasi, dan pendidikan. Ayo diperhatikan. Tadi ada yang kurang lengkap, tidak menyebutkan generasi. Ya. Ditambahkan. Selanjutnya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Tadi sudah betul disebutkan semua. Ayo dicatat kembali. Ditulis nggak usah tulis paragraf 1, paragraf 2 di sini gitu aja. Nah, anak-anak, apa simpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Kami telah belajar tentang struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaannya. Baik, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apa saja strukturnya? Betul. Sedangkan kaidah kebahasaannya apa saja? Ya, kata teknis atau istilah. Kemudian apa lagi? Konjungsi kausalitas. Apalagi?
Ya, kata kerja mental, kata kerja perujukan. Ye. Ye. Betul. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Adakah materi yang belum kalian pahami? Baik. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak, Ibu Guru telah memberi tugas kepada kalian melalui WA Group. Kalian ketik link Google Form yang telah Ibu kirimkan, kalian kerjakan. Nah, untuk pembelajaran kita pada minggu selanjutnya atau untuk pembelajaran kita pada minggu depan adalah menyajikan teks eksposisi atau menyusun teks eksposisi. Jadi hari ini kalian telah mengetahui atau telah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, dan minggu depan kalian harus siap menyusun atau menyajikan teks eksposisi. Bagaimana anak-anak, siap? Baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Bu Guru kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Kalian semua anak-anak hebat. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Tetap semangat belajar, baik di rumah dan di sekolah. Jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktik pembelajaran saya sebagai bahan penilaian uji kinerja PBG Daljab Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam praktik pembelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.